Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita tak henti-hentinya terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Riset-riset artikel dibedah, novelty dilahirkan. Kali ini suatu novelty yang kita dapatkan dari pembahasan model peluang sebelumnya kita ketahui kita membahas satu model beta Weibull Rayleigh distribution, di mana baseline-nya itu menggunakan Rayleigh distribution, sedangkan generatornya adalah beta Weibull X family. Kali ini baseline kita ganti dengan Rado Institute distribution, suatu model peluang satu parameter yang sifatnya sama dengan Rayleigh yang dihasilkan oleh Rado Institute. Nah, Rado Institute distribution kita jadikan sebagai baseline dan menggunakan generator yang sama, yaitu generator beta Weibull X family, sehingga menghasilkan suatu model peluang terbarukan, yaitu novel beta Weibull Rado Institute distribution untuk 4 dan 5 parameter. Apa itu model peluang beta Weibull Rayleigh distribution? Masuk saja ke Rado Institute, Anda akan dapat mendapatkan informasi-informasi yang lengkap beserta dengan rujukan riset artikel yang kita gunakan. Seperti biasa, coding-coding yang kita bahas pada kajian ini dapat Anda dapatkan di Rado Institute link.id Rado Institute. Nah, di sini Anda lihat itu ada website, ada web, alamat link dari suatu web, http link.id Rado Institute. Anda masuk ke sana, Anda akan jumpai berbagai buku e-books. Salah satunya adalah yang membahas coding pada kajian kita hari ini. Dengan cover e-books. Nah, ini covernya kita berikan juga. Ini ada cover nih, cover sebelahnya. Ada dengan judul e-books Coding R, novel beta Weibull Rado Institute distribution 4 dan 5 parameter. Jadi codingnya kita hasilkan, videonya juga kita bahas. Oke, kita lihat. Kita langsung saja bahas R-nya, kita tidak usah bahas landasan teori atau tentang riset artikel yang kita jadikan landasan karena sudah dibahas pada waktu sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke dalam R yang pembahasan suatu novel. Nah, ini dia. Jadi jika diberikan the beta Weibull X family distribution, wah, ini adalah generator. Dan X adalah terdistribusi secara Rado Institute distribution. Nah, ini baseline. Jadi seperti cerita-cerita sebelumnya, ini langsung disebut baseline, tetapi gaya penulisan dalam riset artikel ini beda. Oke, dia sebut the beta Weibull X family distribution with some properties and application to engineering and health data when X. Biasanya ini disebut dengan baseline. Oke. Nah, kita lanjut, kita bahas baseline seperti apa fungsi densitas Rado Institute distribution. Ini dia. Ini fungsi densitasnya. Oke. Ini num dibagi den, ini numnya ini, dennya ini. Dan fungsi densitasnya num dibagi den, dan ini kumulatifnya. Kumulatifnya 1 kurang A, ini A-nya. Oke. Ini kumulatif dari Rado Institute distribution dan ini fungsi densitas. Oke, ini adalah baseline-nya. Lalu kita masuk Weibull X generator. Nah, ini generator pertama Weibull X generator. Ini fungsi densitas Weibull generator, ini kumulatif Weibull X, ini fungsi densitas Weibull X. Dengan menggunakan F0. Nah, nanti ini nanti kumulatif baseline. Nanti di akhir dia definisikan F0 itu apa. Kalau dalam penulisan fungsi, belum dia tulis F0 itu apa, belum dia berikan. Nanti pada dasarnya, akhirnya nanti kita bisa tebak yang dimaksud dengan F0 besar itu ini. Oke, tapi dia belum dia bahas lagi. Nanti di bawah dia bahas. Oke, ini fungsi densitas dari generator pertama. Oke, dan ini generator kedua, beta G family. Nah, ini dia beta G family. Ini kumulatifnya. Ini fungsi densitas dari beta G. Tengok, dia gunakan GX besar.
dan gunakan GX besar. Nanti dia belum definisikan GX besar, GX kecil itu apa, tapi kita bisa memastikan GX besar itu pasti nanti ini. Oke. Lalu ini adalah beta Weibull X, gabungan dari generator 1, generator 2 menjadi generator 3. Oke, nah di sini dia sudah memasukkan 5 parameter. Ini adalah kumulatif, ini kumulatif beta Weibull X. Dia belum memasukkan densitas, belum. Baseline belum dia masukkan, ini fungsinya. Oke, ini fungsi CDF. Ini masih generator ketiga. Ini adalah kumulatif, ini densitas generator ketiga, ini kumulatif generator ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru dia masuklah beta Weibull Rado Institute Distribution. Nah, di sini baru ketahuan F0-nya sudah dia sebut sebagai F0 dari atau kumulatif dari RID, Rado Institute Distribution. Mana dia ini? Ini tadi ini kumulatifnya kan, baru dia sebut nanti di bawahnya. Mana ke fungsi densitas? Nah, ini fungsi densitas model peluang kita, novel beta Weibull Rado Institute Distribution. F0 kecil, ini fungsi densitas baseline. F0 besar, kumulatif baseline. Dan ini kumulatif, ini adalah fungsi densitas dari model peluang yang kita sebut dengan PDF BW beta Weibull Rado Institute Distribution untuk parameter 5. Parameter A, B, alpha, beta, dan sigma. Dan ini adalah untuk 4 parameter. 4 parameter anggap betanya sama dengan 1 sesuai dengan teori. Ini kumulatifnya untuk BW read 4 atau beta Weibull Rado Institute Distribution 4 parameter. Kalau 5 parameter dia tidak masukkan angka 5-nya ya, tidak masukkan angka 5-nya. Enggak apa-apa, biasa saja. Ini densitas yang 4 parameter, ini kumulatif yang 4 parameter. Nah, ini log likelihood. Log likelihood untuk 5 parameter. Oke. Ini untuk log likelihood yang 4 parameter. Nah, ini menggunakan optim untuk estimasi parameter. Ini estimasi parameter yang 5 parameter, BW rate 5. Dan ini nanti adalah yang 4 parameter. Ini yang 4 parameter dia sama-sama menggunakan optim. Sama-sama menggunakan optim. Oke. Kita run. Tidak ada yang rumit ya. Mudah semua. Alurnya jelas. Jadi coding dalam Rado Institute ini sudah memiliki alur yang jelas sesuai dengan riset artikel. Kita coba run saja. Kita run semua. Oke, kita run semua. Oke, kita lihat dulu jalan atau tidak sebelum kita masukkan data. Run and selection. Oke, mulus jalannya. Tuh merah semua. Wow, keren ya. Mulus semua jalannya, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah itu tidak ada teridentifikasi yang berwarna biru, tulisannya merah semua. Bagus. Jadi terbalik ya, kalau rapor merah bahaya. Kalau di coding kita ini kalau dia merah semua tuh bagus. Tidak ada masalah. Setelah kita jalankan baru kita masukkan parameter kita. Ini data. Ini data kita. Seperti data sebelumnya. Ini fit 4, fit 5 untuk parameter 4 dan 5. Fit 4 adalah untuk BW read 4 atau beta Weibull Rado Institute Distribution 4 parameter. Fit 5 untuk estimate BW read 5 atau beta Weibull Rado Institute Distribution 5 parameter. Datanya data di atas, data HP. Kita run saja semuanya, kita lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Wow, keluar semua ya. Ini untuk beta Weibull Rado Institute Distribution 4 parameter. Ini parameter A, B, alpha, dan sigma. Ini nilainya. Log likelihoodnya min 128. Tapi kalau minus log likelihoodnya 128. AIC 265, BIC 271. Ini untuk yang 5 parameter. Ini untuk 5 parameter. A, B, alpha, beta, dan sigma. Hampir sama ya, tapi lebih bagus yang 4 parameter kayaknya. Oke, hampir sama aja. Lalu parameter-parameter ini kita cobakan ke dalam uji density plot dan cumulative plot. Ingat, density plot memasarkan histogram dengan fungsi densitas. Ini untuk yang 4 parameter. Nah, dan itu 4 parameter. Dan ini yang untuk histogram, ini untuk 5 parameter.
Ini yang untuk 5 parameter. Ingat, 5 parameter fungsi densitasnya tidak dikasih kode yang kelima tadi. Jangan salah ya. Dan ini untuk empirical plot, cumulative plot, empirical melawan numerical, CDF. Ini untuk yang 5 parameter. Coba kita runkan semua. Apakah hasilnya menggoda atau jelek atau gimana? Kita lihat. Wah, sempurna hasilnya. Jadi Anda lihat itu yang histogram melawan BW 4 itu artinya bagaimana fungsi densitas beta Weibull Rado Institute Distribution 4 parameter sempurna menangkap histogram dan di bawahnya kumulatif plot. Itu sangat sempurna menangkap kumulatif hampiran yang merah-merah. Yang warna biru untuk beta Weibull Rado Institute Distribution 5 parameter. Wah, sangat sempurna sekali. Kedua-dua model ini cukup sangat baik sekali. Oke, seperti biasa, jika Anda tertarik dengan coding-coding yang ada, silakan dapati buku ini, masuk saja ke link.id Rado Institute, dan Anda akan dapatkan buku yang menarik, khusus untuk coding-coding R saya. Harga tidak mahal, lebih mahal lagi sepiring lontong daripada karya e-book, tapi tak apa-apa. Kita jual-jual sambil membantu, nah masalah ya. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup kajian kita, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.